Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Merisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hadir semuanya ini? Hadir, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sebelumnya Bapak sudah mengingatkan hari ini kita belajar apa? Fisika. Energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Ya, tentang energi Potensial dan energi kinetik dan energi mekanik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran model discovery learning, ya, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan konsep energi potensial dan energi kinetik dengan benar. Yang kedua, menerapkan konsep energi potensial dan energi kinetik dengan benar. Yang ketiga, Analisis hubungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dengan benar. baik, berdasarkan peta konsep, ya. Pokok bahasan kita hari ini dari pokok bahasan yang ini dan Energi dan usaha. usaha. Nah, energi sangat erat kaitannya dengan dan juga Daya. daya, ya, dan juga daya. Nah, energi terbagi dua. Energi apa? Energi potensial, energi kinetik. Sebentar. Nah, jumlah energi potensial dengan energi kinetik disebut dengan Energi mekanik. energi mekanik. Nah, ya. Maka di sini berlaku hukum nanti kekekalan Hukum kebutuhan energi. ya. Baik, sudah pahami ya? Ada yang tahu apakah itu energi? Ada, Pak. Oke, silakan. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau disebut sebagai perubahan. Ya, bagus. Ada yang lain? Kenapa yang lain? Semuanya? Ya. Ada? Bagaimana pendapat temannya? Sofi, pada benar? Benar. Oke, baik. Nah, sekarang siapa mau ke depan satu orang? Oke, sini Pak. Oke, bagus. Silakan. Mari. Coba perhatikan temannya ya. Nah, ini apa nih? Perhatikan temannya. Pada saat bolanya dilemparkan ke atas dan bolanya dijatuhkan ke bawah. Oke, silakan. Apa yang karena mati pada saat bolanya dilemparkan ke atas dan ke bawah? Hah? Di mana berhentinya? Di atas. Di atas. Iya. Pada saat apa itu? Energi potensial Mencapai titik mencapai titik Jadi acuan. maksimum ya, Ya. tinggal maksimum ya. Kemudian baru baru jatuh. jatuh. Kenapa bolanya bisa jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Oke, bagus ya. Bentar. Coba sekarang polanya dipegang, ya.
Nah, sebelum dijatuhkan, apakah ada energi? Ada. Apa itu? Energi potensial. Potensial, bagus. Ketika bolanya dijatuhkan, Memiliki energi kinetik. ketika apa? Terjadi perubahan Apa yang terjadi perubahan di situ? kecepatan. Kecepatan, Masa benda dan kecepatan. masa benda dan kecepatan benda. Oke, baik, bagus ya. Pintar, ya. Silakan duduk. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Coba diperhatikan. Apa ini? Tenaga. Yang ini apa? Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita lihat ya. Nah, ketika buah mangga atau buah kelapa, apa yang menyebabkan buah mangga atau buah kelapa jatuh ke tanah dari ketinggian tertentu? Karena adanya gravitasi. Kita, ya. Nah, konsep energi apa yang ada di saat buah jatuh dari pohonnya? Energi Potensial. Dari potensial. Ya. Ya, baik. Ada pendapat yang lain? Saya Pak. Ya. Di saat buah belum jatuh terjadi energi potensial dan di saat buah sudah jatuh terjadi perubahan energi kinetik. Ya, bagus ya. Kita. Oke, baik. Selanjutnya, ini apa? Mobil. Mobil sedang apa? sedang bergerak. Bergerak ya. Ya Pak. Nah, konsep energi apa yang di saat mobil bergerak? Kinetik energi potensial. Energi kinetik, energi potensial. Nah, oke, mana yang benar? Di saat mobil itu terdiam, dia memiliki energi potensial. Ketika dia sudah berjalan, baru adanya perubahan menjadi energi kinetik. Oke, baik, bagus ya. Oke, berikutnya. Ini pernah lihat? Pernah? Apa namanya? Roller coaster. Pernah menaikkan roller coaster? Nah, belum. Ya, kita kapan bisa ini? Menaiki roller coaster. Biasanya di mana kita jumpa ini? Di Jakarta, Ya, di kota-kota besar ya. Di mana tempatnya bilangnya? Di taman Di juga. taman. Di Taman bermain atau di plaza, di mall ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana roller coaster dapat bergerak? karena ada gaya gesekan. Karena ada gesekan. Karena ada gesekan. Bapak lain? Oke, baik. Berikutnya, apa yang menyebabkan roller coaster bergerak sangat cepat? Nah, saja yang bekerja pada roller coaster. Energi potensial dan energi kinetik, Pak. Ya, bagus ya. Terus energi apa yang dimiliki roller coaster ketika berada di titik terendah? Energi kinetik. Kinetik. Ya. Ya, baik. Bagus. Energi apa yang dimiliki roller coaster ketika berada di titik tertinggi? Energi Potensial. Sosial. Oke. Ada berapa lain? Oke, baik. Sekarang coba perhatikan ya. Nah, untuk memahami konsep energi potensial dan energi kinetik, ini ada alat peraga sederhana ya. Alat peraga sederhana di dalam keadaan datar dan bisa juga kita buat dalam keadaan bidang miring. Bidang Ya. miring. Ini gesekannya kita abaikan dalam keadaan bidang yang licin. Kemudian ada beberapa masa benda ya, ada beberapa masa benda. Sekarang coba diamati ya, diperhatikan. Kita buat posisinya dalam keadaan Bidang miring. Nah, ini ada sebuah benda ya, pada posisi ketinggian tertentu. Ketika bendanya belum dilepas atau belum bergerak, konsep energi apa yang dimiliki benda? Energi potensial. Energi? Potensial. Ya, bagus.
ketika bendanya meluncur atau lepas, Energi kinetik. kinetik. Ya. Nah, apa yang mempengaruhi konsep energi potensial ketika benda tadi di sini? Karena ada massa benda dan ketinggian benda. Massa dan ketinggian. Massa dan ketinggian. ketika tadi bergerak ke bawah, Terjadinya kecepatan, massa benda dan kecepatan. massa benda Dan kecepatan. Nah, sekarang bebannya kita tambah. Apakah geraknya cepat atau lambat? Ya? Lambat. Lambat. Ada perbedaan situ? Ada. Nah, oke, baik. Nah, sekarang coba kita buat dalam keadaan bidang datar. Ya. Ini adalah dua buah benda. Benda yang pertama kita posisikan di ketinggian tertentu dari titik acuan. Ya. Nah, saat bendanya belum bergerak, apakah benda ini memiliki energi? Memiliki potensial. Energi potensial. Memiliki potensial. Ya. Nah, ketika bendanya bergerak dan beban yang di belakang ikut juga bergerak. Ini benda apa yang kalian amati di sini? Terjadinya gerakan. Bagaimana? Perhatikan kembali ya. Ketika bendanya ingin mulai jatuh, kemudian benda pada masa yang di atas bidang datar ikut bergerak juga. Nah, energi apa? Proses energi apa? Ketika benda bergerak pada bidang datar dan ketika benda jatuh ke bawah. Energi potensial dan kinetik, Pak. Nah, di mana energi potensialnya? Di atas. Posisinya? Di atas. Iya. Oke, baik. Sekarang bebannya kita tambah ya. Apakah gerak bendanya semakin cepat atau semakin lambat? Lambat. Lambat. Nah, oke, baik. Sekarang sudah paham ya? Untuk membuktikan ya, konsep energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik, kita dapat menganalisis ya melalui suatu percobaan ya. Melalui percobaan apa? Secara virtual ya. Kita menggunakan media simulasi web ya. Ya. Ini kalau ini yang punya letakkan kemarin. Ini kalau oke, sekarang perhatikan ya cara menggunakan web virtualnya ya. Masing-masing sudah ada aplikasinya? Saya Bapak pegang, sudah? Yang pertama dibuka webnya ya. Kalau secara online bisa, kalau secara offline kita bisa juga menggunakannya ya. Sudah semuanya? Pilih Meiser ya. Oke. Sudah? Nah, kemudian di setting kembali aturan atau tombol aplikasi sini. Yang pertama pilih tombol klik ya. Ini untuk menentukan titik tertingginya ya. Nah, ini buat keseimbangan. Kemudian pilih tombol pie chart ya, titik kode energinya ya. Energi kinetik menunjukkan warna hijau, energi potensial menunjukkan warna biru, energi mekanik total sini ya menunjukkan warna kuning. Ya, kuning. Kemudian ada sini tombol speed ya, ini untuk mengukur kelajuan atau kecepatannya ya. Nah, kemudian ini bentuk lintasannya seperti petunjuk pada LKPD dipajang ya. Petunjuk pada LKPD tolong dibaca masing-masing kelompok. Nah,
itu sudah ada. Nah, kita pilih yang bentuknya kurva. Ya. Nah, di sini ada tombol nilai gravitasi ya. Kalau kita di bulan berarti kita pilih Earth ya. 9 berapa? 9,8 meter per sekon bergerak. Nah, ini ada masa pemain ya, ada masa benda. Ini bisa kita geser sesuai dengan petunjuk di LKPD. Nah, sekarang perhatikan semuanya ke depan. Coba perhatikan, ini contoh ya. Contoh misalnya kita buat ketinggian pemain skateboardnya pada ketinggian 6 meter, besar ya, dengan massa berapa? 25. Misalnya 40. Nah, kita arahkan pemain skateboardnya pada ketinggian 6 meter. Lihat garis, titik garis 6 meternya. Nampak semuanya? Nah, kemudian lepaskan. Nah, sini terlihat ya. Nah, kemudian dekatkan alat ukur ini ke titik lintasan yang dilalui setiap pemain skateboardnya. Nah, boleh juga di titik sebelahnya, ya. Bisa. Nah, ini Bapak contohkan misalnya, ya. Misal pada ketinggian 6,2 meter, ya. Memiliki energi apa? Kinetiknya berapa? 23,2 joule. Nah, potensialnya 30,3 joule. Maka total sini energi mekanik ya 23,83,5 joule ya. Kira bisa di ini dicoba? Bisa Pak. Oke, silakan lakukan percobaan. Gimana kamu kadang ini supaya ada? Bukan semuanya. Semua ada tanya.
Oke, untuk yang penampilan pertama, siapa yang bersedia? Oke, siap. Lanjut. Pegang dulu kelompok Kami dari kelompok energi potensial akan mempresentasikan hasil pengamatan data yang telah kami lakukan. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil pengamatan pada percobaan 1. Di sini kawan-kawan terlihat jelas pada percobaan ke-1 ketinggian benda memiliki yang sama dengan massa yang berbeda. Massa benda kecil massa benda memiliki energi potensial maupun energi kinetik. Begitu juga sebaliknya, semakin besar massa benda, maka semakin besar juga energi potensial maupun energi kinetik atau maksimum. Jadi kami dapat menyimpulkan hasil pengamatan data di atas bahwasanya yang pertama, bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi potensial. Semakin besar massa benda, maka semakin besar energi potensial yang dihasilkannya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi kinetik. Energi kinetik, massa bendanya semakin kecil, energi kinetiknya begitu juga sebaliknya. Semakin besar massa benda, semakin pula besar energi kinetiknya. Yang ketiga, bagaimana hubungan energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian benda. Sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan kecepatan benda. Walaupun energi potensialnya dan energi kinetik nilainya berbeda-beda, maka energi mekanik selalu tetap atau konstan. Yang keempat, bagaimana energi mekanik di setiap keadaan dengan massa benda yang berbeda-beda. Walaupun massa bendanya berbeda-beda pada percobaan energi potensial. Pada percobaan kedua, di sini sudah dijelaskan pada gambar tersebut bahwasanya ketinggian benda itu berbeda dengan massa yang sama. Massa yang kecil memiliki energi potensial juga kecil. Akan tetapi memiliki energi kinetik yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya, semakin besar massa benda, semakin besar juga energi potensialnya. Akan tetapi energi kinetiknya semakin kecil. Hasil dari pengamatan dari percobaan kedua, di sini dapat dijelaskan bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi potensial. Energi ketinggian benda yang maksimum dengan massa benda yang sama memiliki energi kinetik yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi kinetik. Dengan massa benda yang sama dan memiliki ketinggian yang berbeda, maka energi kinetiknya berbeda juga. Yang ketiga, bagaimana hubungan energi potensial dan energi kinetik dengan ketinggian yang berbeda-beda dan massa benda yang sama. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah ketinggian benda, maka semakin kecil energi potensialnya, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, bagaimana energi mekanik di setiap keadaan yang sama, benda yang tetap. Massa benda yang sama dengan ketinggian yang berbeda-beda, energi mekaniknya selalu tetap. Baiklah kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan dari kelompok lain yang menanggapi presentasi kelompok energi potensial, ya silakan. Baiklah, di sini kami dapat
menyimpulkan dari percobaan satu ke percobaan kedua. Di sini energi potensial dipengaruhi oleh massa dan ketinggian benda, sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda. Energi kinetik ditimbulkan oleh setiap benda yang bergerak, sedangkan energi potensial ditimbulkan atau disebabkan oleh setiap benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Kami akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok energi ingin menyampaikan hasil percobaan 1 dan 2. Yang tahu tentang energi? Ada Baik, kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. kesimpulannya bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi potensial? Semakin besar massa bendanya, maka semakin besar energi potensial yang dihasilkannya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi kinetik? Semakin kecil massa benda, semakin kecil energi kinetiknya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar massa bendanya, semakin besar pula energi kinetiknya. Yang ketiga, bagaimana hubungan energi potensial dan energi kinetik? Dengan ketinggian yang berbeda-beda dan massa benda yang sama, dapat disimpulkan sebagai bahwa semakin rendah ketinggian bendanya, maka semakin kecil energi potensial, begitu juga sebaliknya. Dengan massa benda yang sama pada ketinggian yang berbeda-beda, maka energi kinetiknya berbeda pula. Bisa kita lihat dalam percobaan 1, berdasarkan hasil percobaan 1, bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi potensial. Dan di sini kami dapat menyimpulkan atau jawabannya. Semakin besar massa bendanya, maka semakin besar energi potensial yang dihasilkannya. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan 1, bagaimana hubungan antara massa benda dengan energi kinetik? Menurut kami, semakin kecil massa benda, semakin kecil pula energi kinetiknya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar massa bendanya, semakin besar pula kinetiknya. Dari kelompok energi mekanik ingin mempresentasikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga energi potensial maupun energi kinetik. Terima kasih Bapak Jantan untuk masing-masing kelompok sudah memberikan yang terbaik dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat memberikan hasil gelar, kemudian bisa mempresentasikan hasil percobaan yang berdasarkan kematannya. Ini tepuk 1 buat 1, tepuk 3 buat 3, ya. Kita tulis ya. 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, dari atas ke bawah. Tepuk 3, 1. Ya. Dan seterusnya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Nah, konsentrasi ya. Oke. Importannya tersebut. Kemudian
Oke, coba diperhatikan jawaban temannya apakah sudah benar? Ada yang perlu dikoreksi? Dari satuannya, dari simbolnya, saya kira dalam penulisan persamaan Benar. benar? Benar? Oke? Melalui pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan percobaan ke-1 melalui hasil data pengamatan terlihat dengan ketinggian yang sama dan massa benda yang berbeda-beda. Jika massa benda yang kecil, maka energi potensial dan kinetiknya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Semakin besar energi, semakin besar massa bendanya, maka semakin besar pula energi potensial dan kinetiknya. Yang kedua, walaupun nilai energi potensial dan energi kinetiknya berbeda pada ketinggian yang sama dan massa benda yang berbeda-beda, maka energi mekaniknya tetap atau konstan. Di hasil percobaan kita yang kedua, untuk percobaan kedua ini dapat disimpulkan berdasarkan data pengamatan terlihat ketinggian benda yang berbeda-beda dengan massa benda yang sama. Jika massa benda yang kecil, maka energi potensialnya kecil. Begitu juga sebaliknya, jika bendanya lebih besar, maka energi potensialnya semakin besar pula. Akan tetapi tidak berlaku untuk energi kinetik. Semakin kecil massa benda, semakin besar energi kinetiknya. Begitu juga sebaliknya, semakin besar massa benda, semakin kecil pula energi kinetik yang dimilikinya. Bahkan manfaat yang kita dapat di waktu pembelajaran. Banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan di pembelajaran kita pada hari ini, yaitu meningkatkan kerjasama bersama teman, meningkatkan wawasan, yang kita tidak mungkin tahu apa itu energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, itu kita belum mengetahuinya, tapi alhamdulillah pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan mengetahuinya dan mungkin sudah ada yang mengetahuinya. Wawasan kita begitu bertambah dan kita bisa belajar, yaitu seperti belajar virtual ya, yang kita nggak tahu apa itu pelajaran virtual seperti yang terlihat ini, yang kita dari tidak tahu apa ya yang disebut roller coaster, apa yang disebut dengan kenapa sih bisa dihitung energi potensial, mungkin kita masih bingung awalnya. Tapi dengan alhamdulillahnya, dengan adanya pembelajaran yang diberikan Bapak kepada kita bisa tahu apa itu roller coaster. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana itu? Semakin apa? Semakin besar, Semakin tinggi posisi satu benda, semakin besar energi potensialnya dan semakin kecil energi kinetiknya. ya. Kalau kaitannya dengan massa, semakin kecil massa benda, semakin kecil Jadi potensial, itu juga sebaliknya.
Ya, semakin besar masa benda, semakin besar pula energi potensial. ini perlu dipahami ya. Walaupun nilai energi potensial dan nilai energi kinetiknya berbeda-beda, di sini berlaku nilai energi mekaniknya selalu tetap ya, atau konstan. Itu yang disebut dengan hukum kekekalan energi Mekanik. asalkan tidak ada pengaruh gaya luar ya. Pengaruh gaya luar sini misalnya pengaruh gesekan atau udara. Jadi hanya sini yang mempengaruhi gaya gravitasi bumi saja ya. Jadi bisa dipahami ya. Lebih baik untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita, dan minggu depannya insya Allah kita akan belajar tentang energi dan perubahannya ya. Jadi tetap semangat, kemudian tetap mengerjakan tugas yang kegiatan kita hari ini untuk membuat laporan ya. Laporan praktikumnya. Pertemuan selanjutnya sudah diserahkan ya. Jadi terima kasih sudah kita belajar hari ini. Kita lanjutkan dengan bersyukur kepada Allah SWT. Dan siapa? Alhamdulillah.